Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim wa karim mubarik ala hadan nabiyyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-thahirin amma ba'du. Pemirsa, ikhwan fillah, sahabat usdun yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Al-Fakir akan mengkisahkan tentang seorang ulama, seorang sufi yang sangat terkenal karena kezuhudannya, karena kealiman dan tawaduannya. Beliau adalah Malik bin Dinar. Siapa yang menyangka seorang ulama ternama seperti Malik bin Dinar ini dahulu adalah seorang yang sangat kelam kehidupannya. Malik bin Dinar dahulunya adalah seorang yang sangat suka dengan kemaksiatan. Ia minum minuman keras, ia berkelahi, ia memakan riba, ia berbuat zalim kepada orang lain. Dan ini ia lakukan terus-menerus panjang hidupnya. Sampai satu ketika timbul keinginan Malik bin Dinar untuk berumah tangga. Ketika Malik bin Dinar berumah tangga, ia pun masih melakukan kemaksiatan dan memang hobi utamanya adalah meminum khamar, minum arak, minuman keras. Sampai pada satu ketika istrinya mengandung, kemudian ia dikaruniai seorang putri yang ia beri nama Fatimah. Pada usia 2 tahun sempat Malik bin Dinar pun ketika ia sedang minum arak di depan putrinya, dengan sengaja putrinya itu menumpahkan minuman keras yang ada di tangannya sehingga menumpahi bajunya. Seolah tersadar dengan apa yang terjadi, akhirnya Malik bin Dinar pun seperti mendapat hidayah. Makin bertambah usia putri tercintanya ini, makin mendekatlah Malik bin Dinar ini kepada Allah. Begitu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai pada satu ketika Allah berkehendak lain. Putri yang sangat dicintainya, yang menyebabkan ia kembali kepada Allah, menjauhi segala kemaksiatan, dalam usia 3 tahun dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu terpukul hati Malik bin Dinar, sedih yang tak terperi. Akhirnya setan membujuk kembali ia kepada kemaksiatan, tenggelam ia kepada kejahatan dan keburukan-keburukan, bahkan lebih parah lagi dari sebelumnya. Pemirsa, terkadang ujian yang dialami oleh seseorang yang bertaubat, yang menuju kepada arah kebenaran, jika ia tidak kuat, maka ia akan kembali, maka lebih parah lagi dari perilaku yang sebelumnya. Begitupun yang dialami Malik bin Dinar. Ia minum minuman keras panjang malam, sampai pernah ketika ia sedang asik di meja minuman, ia mabuk sampai tertidur. Di dalam tidurnya ternyata Malik bin Dinar mendapatkan mimpi. Ia mimpi, dalam mimpinya itu ia berada dalam kondisi di tengah hari kiamat. Gunung-gunung hancur, bintang-bintang berjatuhan, langit semuanya pada runtuh, bumi-bumi bergulung. Hancur semua keadaan, semua porak-poranda, sampai akhirnya manusia digiring ke dalam satu tempat yang ia kenal sebagai padang mahsyar. Seluruh manusia berkumpul di situ, termasuk Malik bin Dinar. Pada saat itu semua manusia ketakutan, semua manusia kebingungan, termasuk Malik bin Dinar. Dipanggillah satu persatu manusia yang berjubel itu, sampai tibalah giliran Malik bin Dinar dipanggil. Begitu namanya disebut oleh malaikat, maka tiba-tiba jutaan manusia yang ia lihat terhampar di padang mahsyar itu tiba-tiba gelap. Ia berada sendirian di satu tempat yang lengang. Tidak ada orang lain. Di tengah kesendiriannya itu
mendadak muncullah seekor ular yang sangat besar mengejar-ngejar Malik bin Dinar. Malik bin Dinar lari ketakutan, dikejar terus oleh ular yang akan memangsanya. Dia lari ke arah barat, diikuti, ke arah timur dikejar. Sampai akhirnya dia melihat ada orang tua yang sangat lemah berada di sudut ruangan. Ia minta tolong kepada orang tua tadi, "Wahai orang tua, tolong selamatkanlah aku." Kata orang tua tadi, "Aku hanyalah hamba yang tidak berdaya, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Pergilah engkau ke arah sana." Maka Malik bin Dinar pun lari mengikuti arah yang ditunjuk oleh orang tua tadi. Begitu Malik bin Dinar menuju arah yang dimaksud, tiba-tiba yang terjadi adalah di hadapannya terhampar sebuah jurang api yang sangat dalam. Makin bingung, makin ketakutan Malik bin Dinar. Di belakang ada ular besar yang siap memangsa. Di hadapannya ada jurang api yang menganga cukup dalam. Di tengah kepanikannya, Malik bin Dinar berusaha menerobos kembali menuju orang tua yang tadi tak berdaya tadi. Kembali dia tanya, "Orang tua, tolonglah aku." Orang tua tadi berkata, "Wahai Malik bin Dinar, akulah hanya makhluk yang lemah, aku tidak bisa menolong kau. Pergilah engkau ke atas gunung." Malik bin Dinar pun lari, ia pergi menuju atas gunung. Sesampainya di puncak gunung, ia melihat ada suara anak-anak sedang bermain. Ular di belakangnya terus mengejarnya. Dan di antara anak-anak yang sedang bermain, ternyata ia melihat Fatimah, putri kesayangannya, yang meninggal dunia usia 3 tahun, yang menyebabkan dia kembali kepada kemaksiatan. Dipanggil ayahnya oleh Fatimah, "Kemari ayah, sini." Ditarik, diraihnya tangannya Malik bin Dinar oleh Fatimah. Kemudian ketika tangan ayahnya ditarik oleh Fatimah, ular pun tiba-tiba lenyap. Ular yang akan memangsanya tiba-tiba lenyap, hilang. Sang ayah kemudian memangku putrinya di dalam mimpinya dan bertanya, "Wahai putriku Fatimah, apa ini gerangan yang terjadi? Siapa ular itu? Siapa orang tua tadi?" Kemudian putri Malik bin Dinar, Fatimah, menjelaskan, "Wahai ayahku, ketahuilah bahwa ular besar yang mengejar-mengejarmu itu adalah amal burukmu, perbuatan maksiatmu, kejahatanmu di dunia yang terus akan menggerogoti kamu seumur hidupmu. Sementara orang tua yang lemah tak berdaya itu adalah amal baikmu yang kau sia-siakan." Selanjutnya Fatimah pun membacakan ayat Al-Quran, surat Al-Hadid ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Alam ya'ni lil ladzina amanu, belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman an takhsha'a qulubuhum, untuk tunduk, untuk takut hatinya dari mengingat Allah, dan telah datang pada mereka kebenaran dari Tuhan yang telah turun kepada mereka sebelumnya. Pemirsa, sahabat muslim yang dirahmati Allah, ketika Fatimah selesai membacakan surat Al-Hadid ayat 16 ini, Malik bin Dinar pun terbangun. Ketika ia mendapati dirinya sedang berada di meja minuman, botol minuman masih berada di mejanya, ia singkirkan. Ia kembali pulang ke rumah, ia mandi, kemudian ia bertobat. Menjelang subuh, Malik bin Dinar bergegas menuju masjid. Dan ketika ia sholat, luar biasanya imam masjid ketika rakaat pertama membacakan ayat sebagaimana ayat yang dibacakan oleh putrinya yang ia lihat, ia dengar dalam mimpinya. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq ila akhir ayat. Pemirsa, sahabat muslim yang dirahmati Allah, semoga kisah pertaubatannya Malik bin Dinar ini menjadi ibrah, menjadi pelajaran buat kita.
Terkadang ketika kita sedang dihadapkan pada satu keadaan, pada satu ujian kesulitan, kita sudah mendekat kepada Allah. Tidak semudah itu kemudian Allah membalikkan keadaan. Bukannya lebih baik, bisa jadi ketika kita hendak mendekati kepada Allah, keadaan makin sulit, dan itu adalah ujian. Dan ujiannya insya Allah akan berujung kepada kebaikan. Mirsa sahabat Usdun yang dirahmati Allah, istiqomah, tetaplah dalam jalan Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.